Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sharing pajak MNCo ya. Masih di pembahasan tentang tafsir PPN. Pada chapter sebelumnya kita sudah membahas tafsir PPN itu terkait dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri ya, chapter sebelumnya ya, yang diatur di PMK nomor 61 tahun 2022. Nah, pada chapter kali ini kita akan membahas tentang penghitungan PPN yang menggunakan besaran tertentu untuk transaksi yang lain ya, yang berikutnya, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2022 PPN atas penyerahan BKP berupa LPG tertentu ya. Dimana penyerahan LPG tertentu, LPG itu kepanjangannya Liquefied Petroleum Gas ya, LPG untuk masak kita sehari itu menggunakan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu dalam penghitungan pemungutan dan penyetoran PPN. Jadi untuk LPG ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini agak unik, transaksinya sangat spesial sekali ya. Dia pertama berasal dari badan usaha yang dalam hal ini adalah Pertamina, kemudian dari badan usaha Pertamina itu turun ke agen, dari agen ke pangkalan, dari pangkalan baru ke konsumen ya, masyarakat ya umumnya ya. Ini untuk LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi itu PPN-nya itu dibayar oleh pemerintah. Tapi untuk bagian harga yang tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli. Jadi memang LPG itu, misalnya pemerintah menentukan harga jual eceran itu 13.000, tapi ternyata agen atau pangkalan menjualnya 15.000. Nah, itu kan ada selisih itu. Selisih 2.000 kan ya. Pemerintah menentukan HJI 13.000, kenyataan di agen dan pangkalan menjual 15.000. Selisih 2.000 itu nanti yang akan terutang PPN. Itu sah nggak? Sah, boleh aja, pemerintah nggak melarang. Jadi HJI ditentukan pemerintah 13.000, dijual oleh agen atau pangkalan 15.000 itu nggak masalah. Hanya saja kalau ada perbedaan harga seperti itu yang disebut sebagai bagian harga yang tidak disubsidi, itu PPN-nya dibayar oleh pembeli. Baik, berikutnya PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah badan usaha ya. Di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, yang dimaksud titik serah badan usaha itu adalah Pertamina. Ya, Pertamina. Sedangkan titik serah agen, ya agen, pangkalan itu ya setelah agen ke pangkalan. Untuk dari Pertamina menyerahkan ke agen itu dihitung dengan nilai lain sebagai DPP. Ini nilai lain DPP-nya. Tapi dikalikan dengan tarifnya ini adalah normal ya. Untuk saat ini adalah 11%. Jadi dari Pertamina ke agen tarifnya normal. Nah, dari agen ke pangkalan itu menggunakan besaran tertentu. Kemudian dari pangkalan ke konsumen itu juga menggunakan besaran tertentu juga. Sama dengan agen ke pangkalan, untuk pangkalan ke konsumen. Nah, ketika kita berbicara titik serah dari badan usaha atau ini Pertamina ini ya, Pertamina, maka formula penghitungan nilai lain sebagai DPP itu adalah sebagai berikut ini. 100 dibagi 100 per T kali harga jual eceran atau singkatannya adalah HJI ini ya. Di mana T adalah tarif PPN yang berlaku. Nah, saat ini 11%. Tapi besok kalau mulai 1 Januari 2025, ingat ya, berubah menjadi 12%. Nah, ini contoh penjualan dari badan usaha itu yang dimaksud di PMK-nya adalah Pertamina Persero ya, ke agen ya. Pada tanggal 12 April 2022 PT Pertamina Persero sebagai badan usaha, nah ini sebagai badan usaha ya, yang mendapat penugasan dari pemerintah
untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu itu menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina Persero sebagai agen. Jadi agennya itu PT ABC, ya, sedangkan badan usahanya Pertamina Persero. Harga jual eceran atau HJE yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah ini ya sebesar Rp12.750 per tabung. Nah, ketika sudah ditentukan seperti ini harga jual ecerannya, maka harga jual eceran yang ditentukan pemerintah ini adalah dia termasuk DPP plus PPN. Artinya harganya dia itu HJE ini include PPN maksudnya gitu ya. Maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut. Ya, DPP itu adalah 15.000 tabung ya, dikalikan 100 per 111 dikalikan 12.750, yaitu di angka 172.297.297,29 rupiah DPP-nya ya. Sedangkan PPN terutang itu 11% dikalikan DPP ini lain ya, yaitu sebesar 18.952.702 rupiah. Kira-kira seperti itu. Ini adalah PPN yang mesti dipungut oleh Pertamina Persero yang dipungut dari agen. Kemudian setelah agen itu kan dijual ke pangkalan. Untuk dari titik serah agen ke pangkalan itu formula penghitungan PPN dengan besaran tertentu itu rumusnya seperti ini. 1,1 per 101,1 dikalikan harga jual agen dikurangi harga jual eceran atau HJE. Ini saat ini, tapi untuk tarif mulai 1 Januari 2025 formulanya berganti menjadi 1,2 per 101,2 dikalikan harga jual agen dikurangi harga jual eceran. Ini mulai berlaku 1 Januari 2025. Yang perlu diingat adalah PPN yang terutang pada titik serah agen sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh ya. Ini adalah contoh yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan sosialisasi tentang PPN LPG tertentu. Pada tanggal 15 April 2022 ya, PT ABC selaku agen, nah, tadi kan dari Pertamina ke ABC agen, sekarang agen menyerahkan ke XYZ sebagai pangkalan. Menyerahkan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai pangkalan. Harga jual agen sebesar Rp14.000 per tabung. Sedangkan harga jual eceran menurut pemerintah ya itu adalah Rp12.750 per tabung. Dalam hal ini PT ABC telah dikukuhkan sebagai PKP. Maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut nih yang saya lingkari merah ini. PPN terutang ya 5.000 tabung dikalikan 1,1 per 101,1 dikalikan 14.000 harga jual dia ya, dari harga jual agen ke pangkalan dikurangi HJE, yaitu ketemu di angka Rp68.001. PPN terutang sebesar Rp68.001 sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Jadi ini selisih lebihnya aja yang dihitung. Kan tadi harga jualnya
ABC agen ke pangkalan 14.000, sedangkan HJI-nya adalah 12.750. Selisihnya aja yang dikenakan PPN. Dan uniknya, meskipun selisihnya, PPN-nya itu tetap digunakan 1,1-nya, bukan 11%-nya. Makanya ini untuk agen ini unik. Uniknya tarifnya menggunakan besaran tertentu penghitungannya, DBP-nya menggunakan DBP nilai lain berupa selisihnya saja. Ya, yaitu 14.000 dikurangi 12.750 per tabung itu. Nah, saja ini kebetulan contohnya ada 5.000 tabung, dikalikan lagi 5.000 kan itu. Ketemulah angka 68.001 rupiah ini. Berikutnya, tadi setelah dari Pertamina badan usaha ke agen, kemudian dari agen dijual ke pangkalan. Nah, sekarang kan jatahnya pangkalan ini untuk menjual lagi ke konsumen. Itu juga terutang PPN, tapi menggunakan besaran tertentu juga, sama seperti halnya ketika tadi agen menjual ke pangkalan, sekarang pangkalan ke konsumen. Ngitungnya seperti ini, sama rumusnya ya, 1,1 per 101,1 dikalikan harga jual pangkalan dikurangi harga jual agen. Ini lagi-lagi selisihnya ya yang dihitung. Ini mulai 1 April ya, formula 1,1 per 101,1 ini mulai 1 April 2022 sampai saat ini. Saat saya membuat konten YouTube ini ya. Nah, mulai 1 Januari besok 2025 formulanya berganti menjadi 1,2 per 101,2 ya, dikalikan harga jual pangkalan dikurangi harga jual agen. Pangkalan itu kan belinya kemarin dari agen gitu ya. Jadi selisihnya. Jadi contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sharing pajak Emenko sekalian. Ini pada tanggal 20 April 2022 ini misal ya, CVXZZ selaku pangkalan menyerahkan tabung LPG tertentu secara eceran 1 tabung kepada konsumen akhir. Nah, harga jual pangkalan ya, pangkalan itu memasang harga Rp15.500 per tabung. Sedangkan harga jual agen tadi ya, ini ya, pangkalan tadi kulaan dari agen itu sebesar Rp14.000 per tabung. Dalam hal ini CVXZZ telah dikukuhkan sebagai PKP ya, karena kalau CVXZZ selaku pangkalan nggak PKP ya nggak ada PPN ya. Jadi PPN itu terutang kalau penjualnya sudah PKP. Hanya saja sepengetahuan saya itu beberapa agen itu wajib PKP, tapi beberapa pangkalan sepertinya belum semua PKP ya. Jadi ini PPN atas LPG tertentu ini terutang PPN di pangkalan kalau pangkalan ini dalam hal ini CVXZ itu sudah PKP. Kalau nggak PKP ya nggak terutang. Maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut ini ya. PPN terutang adalah 1 kan 1 tabung. Jadi 1 kalikan 1 per 1 per 101,1 dikalikan 15.500. Ini harga jual pangkalan ya. Harga jual pangkalan dikurangi 14.000. Nah, 14.000 adalah ibaratnya harga kulak dari agen ya. Harga kulak dari agen LPG. Sehingga ketemulah Rp16 PPN terutang per tabung yang terutang di pangkalan ketika dia jual ke konsumen akhir jika pangkalan sudah PKP. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan Emenko sekalian, gambaran umum tentang PPN untuk penyerahan LPG tertentu. Tentu ketentuan ini yang sangat berkepentingan adalah teman-teman yang bergerak di bidang agen LPG atau pangkalan LPG. Di pasal 7 PMK yang mengatur tentang LPG ini yaitu PMK 62 ya tahun 2022 itu ditegaskan bahwa PPN yang berlaku saat ini tarifnya adalah 11%, tapi nanti mulai 1 Januari 2025 adalah 12%. Sehingga formulasinya nanti saat ini masih 1,1 per 101,1, nanti mulai 1 Januari 2025 itu 1,2 per 101,2 seperti itu. Ini ditegaskan di pasal 7.
Nah, yang penting ini adalah ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan. Di pasal 9 ya. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A ya di PMK tersebut itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini normatif ya kalimat ini ya. Kemudian ini penting lagi, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu yang dilakukan oleh agen atau pangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B PMK tersebut itu tidak dapat dikreditkan. Untuk menjelaskan kalimat ini pasal 9 di PMK tentang LPG ini bisa saya jelaskan melalui gambar ya. Jadi begini. Tadi disebutkan yang dimaksud badan usaha itu adalah Pertamina Persero. Ya. Nah, Pertamina Persero itu kan jual ke agen. Tadi disebutkan kalau Pertamina jual ke agen itu tarifnya normal, pakai 11%. Sedangkan agen ke pangkalan ini menggunakan besaran tertentu. Sedangkan pangkalan ke konsumen itu juga menggunakan besaran tertentu. Nah, ketika badan usaha Pertamina ini misalnya punya vendor yang ngedrop ya apalah untuk keperluan usahanya Pertamina ini ya, ini tentu ada PPN. Nah, PPN dari vendor ke Pertamina ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ya, sedangkan PPN dari Pertamina yang di-charge ke agen ini adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Karena agen ini menyerahkannya itu menggunakan besaran tertentu. Semua kegiatan transaksi yang terutang PPN menggunakan besaran tertentu itu pajak masukannya memang tidak dapat dikreditkan. Termasuk juga pangkalan ya. Kalau kita lihat ini pangkalan ini kan dia mengecharge atau menarik PPN dari konsumen itu menggunakan besaran tertentu. Maka ketika agen itu ngecharge pangkalan ini PPN, ini bagi pangkalan PPN ini adalah tidak dapat dikreditkan. Ya sekali lagi karena pangkalan menyerahkan ke konsumen itu memungut PPN menggunakan besaran tertentu. Jadi memang prinsipnya setiap pengusaha kena pajak yang menyerahkan yang melakukan transaksi penyerahan yang kena PPN menggunakan besaran tertentu ya semua PKP itu, maka ketika PKP itu punya pajak masukan dari vendor memang nggak dapat dikreditkan semuanya untuk besaran tertentu. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya kira itulah akhir dari pembahasan kita untuk besaran tertentu tentang LPG. Berikutnya ini masih terkait dengan penghitungan PPN menggunakan besaran tertentu, yaitu di PMK nomor 64 tahun 2022, yaitu PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu atau sering disingkat dengan BHPT itu ya, ini ya. Ini BHPT. Nah, penyerahan BHPT menggunakan besaran tertentu untuk tarif saat ini adalah 1,1% ya. Tapi sekali lagi mulai 1 Januari 2025 itu adalah 1,2%.
Angka 1,1% itu diperoleh dari ini 10% ini pengali ya, dikalikan dengan tarif PPN, di mana tarif PPN-nya adalah 11%. Tarif PPN yang berlaku, sorry. Ini net 1,1, besok 1,2 ya. 1 Januari 2025. PPN terutang itu dihitung dari besaran tertentu 1,1% dikalikan harga jual penyerahan BHPT ini. Untuk penyerahan BHPT ini menggunakan besaran tertentu ternyata tidak wajib. Ini pilihan. Untuk penyerahan BHPT ini kata-katanya adalah dapat. PKP dapat menggunakan besaran tertentu BHPT untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan menyampaikan pemberitahuan. Artinya, pengusaha BHPT ini apabila dia PKP, jika tidak menyampaikan pemberitahuan, maka PPN-nya ya normal, 11% kali harga jual. Jadi PPN menggunakan 1,1% besaran tertentu tadi ya, dikalikan harga jual, itu kalau menyampaikan pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini disampaikan itu paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu PPN terutang atas penyerahan BHPT. Jadi ini adalah masa pajak pertama. Jadi kalau defaultnya mungkin sebagian besar PKP masa pajak pertama itu ya masa pajak Januari, itu paling lambat. Nah, format pemberitahuan penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang atas BHPT itu ada di contoh di samping ini ya. Ini juga terlampir di PMK nomor 64 tahun 2022 yang mengatur tentang PPN besaran tertentu untuk BHPT. Ketentuan penggunaan besaran tertentu ya. PKP yang telah memilih menggunakan besaran tertentu itu dapat beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif normal ya, 11% sebagaimana diatur di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Perlu diingat ya, untuk PKP BHPT ini, PKP yang beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN ya, normal tadi ya yang 11%, harus menyampaikan pemberitahuan juga. Dan ini yang penting ini ya, PKP yang beralih dari besaran tertentu 1,1% beralih ke 11% normal ya, itu tidak dapat menggunakan kembali besaran tertentu untuk masa-masa dan tahun-tahun pajak berikutnya. Artinya, besaran tertentu untuk BHPT ini yang 1,1% ketika sudah beralih ke normal 11% tidak bisa kembali lagi ya. Nasi sudah menjadi bubur ketika Bapak Ibu sekalian beralih dari 1,1 ke 11%. Hanya saja benefit dari PKP ketika dia beralih ke tarif 11% normal, seluruh pajak masukannya dia itu dapat dikreditkan. Kalau dia masih bertahan di besaran tertentu 1,1%, seluruh pajak masukannya pengusaha BHPT itu tidak dapat dikreditkan. Gitu aja sih ya. Nah, ini adalah format pemberitahuan untuk beralih memungut PPN yang terutang dengan tarif normal 11% ya. Formatnya ada di samping kan ya, yang tercantum juga di PMK 64 tahun 2022. Berikutnya ini adalah ilustrasi kasus ya untuk PPN terutang atas BHPT ya, barang hasil pertanian tertentu. Pada bulan Mei 2022, PT Hindo Gula Jaya melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 70 ton ke perusahaan-perusahaan gula. Apabila harga per tonnya adalah Rp6.500.000, berapa PPN terutang atas penyerahan batang tebu tersebut? Maka berdasarkan PMK 64 tahun 2022 ya, tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut ya. PPN BHPT itu 1,1% kalikan harga jual ya. Dengan demikian, perhitungan PPN atas transaksi tersebut adalah, ini DPP-nya 70 ton kalikan Rp6.500.000 ada di Rp455
juta rupiah ya, sehingga PPN terutangnya itu 1,1% dikalikan 455 juta rupiah ada di angka 5.005.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sharing pajak MNCO sekalian, dari tadi kita menyebut BHPT, barang hasil pertanian tertentu. Apa aja sih BHPT itu? Nah, di list PMK 64 ada lampirannya tentang ini, rincian BHPT ya, yang dapat menggunakan besaran tertentu. Ini rincian barang-barangnya BHPT itu ya. Ada pertama kelapa sawit, ada kakao ya, ada kopi, ada aren, nira, daun batangnya, jambu mete, ada lada, pala, cengkeh, karet, teh, tembakau, tebu, kapas, kapuk ya, rami, rosella, jute, kenaf, abaca, dan lainnya, kayu manis, kina, panili, nilam, jeruk pagar, sereh, atsiri, kelapa, tanaman, dan lain-lain ya. Ada banyak, ada tanaman pangan, padi, jagung, segala macam. Bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan sharing pajak MNCO sekalian, list dari BHPT, barang hasil pertanian tertentu yang bisa menggunakan PPN 1,1% itu ada di lampiran PMK 64 tahun 2022. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sharing pajak MNCO untuk sesi kali ini atau chapter kali ini. Mungkin bisa kita akhiri, kita lanjutkan pembahasan mengenai tafsir PPN di chapter-chapter berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.